maka syaitan akan lari durratun sampai terkentut-kentut. Memang hadisnya betul. Itu lihat bahwa seseorang ketika berdalil itu mesti ada dua keadaan. Sihatul dalil dengan sihatul istidlal. Benar dalilnya dan benar penerapan dalil. Dalilnya benar bahwa setiap didengar dikumandangkan azan, syaitan akan lari. Makanya seseorang yang sedang terdengar azan, usahakan untuk dia masuk ke kamar mandi, masuk toilet, harus menahan diri dulu. Ya. Sebab memang syaitan tempatnya seperti tempat-tempat seperti itu. Makanya ketika masuk ke toilet, apa yang kita baca? Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Dari syaitan dalam berbentuk syaitan dalam jenis jantan dan betina. Artinya tempatnya syaitan seperti itu. Makanya nah, hadisnya seperti itu sahih. Jika terdengar azan, maka syaitan akan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Sampai durratun. Demikian hadisnya sahih. Keluarkan oleh Imam Bukhari. Namun, itu tidak kemudian dijadikan dalil oleh kita benarnya istidlal ketika orang pindahan rumah, di setiap pintu diazankan. Ada tidak yang kayak gitu? Saya tanya, ada tidak yang kayak gitu? Ada. Kita menyaksikan sendiri. Saya secara pribadi menyaksikan. Di depannya ada masjid, ada musola, di komplek rumah itu ada orang pindahan. Sholatnya di sana. Bukan di masjid. Dengan dalilnya itu tadi, kalau kita azan, ini kan dalil sahih, tapi tidak ditempatkan dengan cara yang sahih. Itulah dikatakan sahihun istidlal. Maka orang boleh. Yauma wulida yauma yamutu yauma yub'atsu hayya. Hari di mana engkau dilahirkan, diberkahi gitu kan. Di mana engkau meninggal dan di mana engkau akan dibangkitkan. Ini berkaitan dengan tentang Nabi Isa, ya, Nabi Yahya dan sebagainya. Ini dijadikan dalil untuk puludan, kan ngaco. Ada tidak gitu? Ada. Saya lihat sendiri, loh. Kok ayat ini jadikan tentang puludan? Dari mana dalilnya? Itu tadi, dalilnya ayat Al-Quran sahih, tapi istidlalnya yang salah, yang keliru. Inilah, makanya jangan setiap orang yang ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Tidak semuanya ada yang dalam Al-Quran dan hadis itu kemudian dicocokkan sebagai sebuah dalil. Maka yang dikatakan perlunya sihatul istidlal. Demikianlah ma'asyarul muslimin ibadah. Ingin takut ya tidak adanya keberkahan. Hadhihi umur la takunu illa min Allah. Keadaan seperti ini, urusan seperti ini tidak akan terjadi melainkan dari Allah. Datangnya keberkahan itu dari Allah. Gak mungkin datangnya dari makhluk. Apalagi benda-benda mati. Apalagi orang-orang yang sudah meninggal. Demikian. Wa idza khafa ahadan fi syai'in wa la yaqdiru alaihi illallah. Wa hadza syirkun akbar. Apabila seseorang merasa takut terhadap sesuatu yang itu tidak akan terjadi melainkan dengan kehendak Allah, ya, ketentuan Allah, bahada syirkun akbar, maka inilah syirikan besar. Li'annahu sarafa naw'an min anwa'il ibadah li ghairillah. Karena dia telah memalingkan sebuah peribadatan yang seharusnya hak untuk Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada selainnya. Maka inilah dikatakan syirik akbar. Contohnya, saya pernah melihat ada anak-anak yang mau dihitankan, sunat. Dikelilingkan dulu ke beberapa pekuburan. Ada. Kalau nggak percaya, coba tanya orang-orang Kuningan. Di Kuningan seperti itu.
Terutama di daerah-daerah kayak Lebakwangi. Itu orang anak mau hitan, itu sebelum dibawa ke tukang hitam. Sana dulu. Muntah dibawa kadinya gagal. Subhanallah. Sampai ada berkeyakinan seperti itu. Takut. Kalau tidak minta widi dulu ke sana, tidak minta izin dulu, tidak meminta keberkahan dulu ke sana, akan terjadi sesuatu. Apa ini? Kau apa? Kau ibadah. Orang tidak boleh melakukan seperti itu. Tapi Masya Allah, itu didukung oleh orang-orang yang dikatakan alim di daerahnya. Mengerikan sekali. Ini bukan perkara biasa ya kaum muslimin. Ini bukan perkara yang, ya ini kan kearifan lokal. Bukan masalah kearifan lokalnya. Ini sudah masalah tasarruf dalam perkara khauf yang harus diingatkan oleh kita semuanya. Kaum muslimin terhadap saudaranya. Bukan nyinyir saja bisanya tuh. Bukan nyinyir. Ini perkara yang benar-benar terjadi. Bahaya sekali. Orang mungkin menganggapnya enteng. Alah, biasa aja kayak gitu. Bukan perkara. Ini amrun azim. Ini perkara yang besar. Perkara yang besar. Yang harus kita perhatikan. Nah, demikianlah. Kalladzina yakhafuna minal kubur. Seperti orang-orang yang ketakutan pada kuburan. Kita ini kuburan ini bikin sedemikian rupa. Gelap. Pohon-pohonnya rimbun. Gede-gede. Ya kan begitu. Kan identik yang namanya kejaratan kayak gitu. Gimana orang mau ziaratul kubur dalam rangka mengingatkan pada kematian? Kalau ternyata kuburnya kayak gitu. Coba aja lihat kuburan aku. Kalah dengan kuburannya Taman Makam Pahlawan, bersih, teratur. Harusnya kayak gitu. Rapi. Enggak, orang tuh kapan aja bisa kesan, malam-malam pun tidak masalah. Bahkan yang disunahkan ziaratul kubur itu di malam hari. Dalam keadaan hening, kita akan merasakan kesendirian. Bahwa kita akan sendirian. Bahwa kita akan pasti akan seperti itu. Justru menjadikan orang takut kepada kuburan. Lebih-lebih kuburan dikeramatkan. Datangnya itu dalam keadaan ngesot, deprok. Waduh, pulangnya pun begitu. Nggak bau, nggak berani memantatin itu. Itu nggak boleh memantatin. Oh, ya aulia Allah. Bayangkan seperti itu. Itu makruf terjadi. Ya. Diciumi pusaranya. Luar biasa. Wa minal abdurrah, yaitu pekuburan. Minal jin, takut terhadap jin wa syayatin, takut kepada syaitan. Kan aneh. Ini bukan sehari dua hari mindset ini ditanamkan di kita. Udah ratusan tahun. Sudah ratusan tahun. Mungkin 1000 tahun lebih kita ditanamkan seperti itu. Semua tayangan sejak kecil, dongeng-dongeng pengantar tidur kita kan seperti itu. Sehingga menjadi mindset kita, di otak kita itu seperti tertanam. Orang yang mati itu bisa hidup lagi, bisa bangkit, bisa ngejar-ngejar. Makanya yang paling populer itu apa? Film-film horor, ya kan? Atau kita kecil itu jangan dikira nggak masuk ke otak kita. Masuk itu. Ini benar-benar diametral dengan pendidikan Islam. Tidak ada yang ditakut. Sampai dikatakan oleh seorang ulama, kalau tauhid kita ini mantap, syaitan dan jin pun akan lari dari manusia yang seperti itu. Makanya dikatakan kepada Umar bin Khattab, apabila dia lewat melewati sebuah jalan, maka syaitan akan belajar jalan lain. Tidak berani. Syaitan tidak akan berupaya untuk menggolong illa min ibadikal mukhlasin. Ayat-ayat bagaimana sikap syaitan itu sendiri. Akan aku datangi manusia. Akan aku simpangkan manusia. Akan aku terus
illa min ibadikal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Siapa? Ahli tauhid. Orang-orang yang mukhlisin lahuddin adalah ahli tauhid. Makanya kata para ulama, kalau tauhid seorang dia mantap, maka syaitan dan jin pun akan lari. Tapi kalau dia tidak memiliki pijakan di atas tauhid, jangankan jin dan syaitan, terhadap bayangannya saja dia takut. Terhadap bayangannya saja takut. Malah, ada bayangannya takut. Kenapa? Ya karena tidak mantap itu tadi. Pemahaman ini, pendidikan ini sudah demikian lama tidak ditanamkan, tidak dikenalkan kepada kaum muslimin, kepada anak-anak kita. Ya, amal soleh, amal soleh, amal soleh, amal soleh. Itu saja, tidak tahu dasar amal soleh itu harus dibangun di atas apa, tidak paham. Akibatnya seperti itu, ma'asyiral muslimin ibadah. Ini PR buat kita semua. PR buat kita semuanya. Lebih-lebih di daerah-daerah yang memang sudah begitu luar biasa. Sampai ada balong atau air, kolam, dikatakan kolam keramat. Ikannya ikan keramat. Udah ribuan, yang namanya ikan, itu umurnya panjang, bisa ratusan tahun. Iya, nggak boleh dimakan katanya nanti. Ya subhanallah, khurafat,nya luar biasa. Takutnya luar biasa. Ketika ada orang yang mau jangan mancing di sini, bisa balas semuanya kita. Kita akan terkena bala. Kita akan begini dan begini, ada bencana. Subhanallah, takut. Ikan dipancing, digoreng atau dibakar, selesai. Tapi luar biasa. Ada di daerah Ambon, apa namanya, Morela. Nggak boleh itu dipancing. Waktu saya ke sana, wah, daripada kelaparan, pancing gede-gede, orang-orang kok nggak apa-apa ya, Bang Lasir. Wah, akhirnya habis juga sama penduduk. Lagi susah, seperti itu. Ada, makanya keyakinan mantap itu butuh ditanamkan. Bukan nekat, memang yakin, ini bukan perkara. Maka kepada ahli tauhid seperti ini, ma'asyiral muslimin ibadallah, maka mereka tidak bisa nakut-nakuti. Tapi kepada mereka-mereka yang memang berkeyakinannya lemah, tidak memiliki iman yang kuat, bukan ahli tauhid, tidak belajar bagaimana prinsip tauhid yang benar, maka semuanya akan memunculkan ketakutan-ketakutan seperti itu. Inilah khauf yang tidak boleh. Bahkan mereka menyatakan akhafu in lam adbah lahu an yusibuni am yusibu auladi. Kalau kami tidak menyembelih korban di sini, yakni menyembelih sesuatu yang untuk disuguhkan, maka kami akan terkena bala, terkena musibah, atau kepada anak cucu kami, atau kepada harta kami, atau yang serupakan dengan seperti itu. Maka terjadilah penyembelihan-penyembelihan, dilarung, yang dikemas dengan upacara sedekah laut, nadran. Jangan dikira itu nadranan. Oh, ini tradisi kearifan lokal yang harus kita tumbuh kembangkan. Yang lainnya memakai filosofi kebo. Kebo itu hewan yang bodoh, maka kita sembelih untuk dilarungkan agar kebodohan itu pergi. Itu sih akal-akalan. Yang jelas bukan ke sana. Intinya adalah melakukan penyembelihan dalam rangka untuk disuguhkan kepada penghuni laut disebabkan ketakutan mereka. Kalau tahun ini kita melakukannya, maka akan demikian, demikian, dan demikian. Proposal kemana-mana. Iya nggak? Mungkin datang ke sini, mungkin datang ke instansi itu, mungkin datang ke itu. Iya. Karena dianggapnya, dikemasnya dalam bingkai
kearifan lokal, tradisi budaya lokal, wah semuanya rame-rame. Pariwisata lokal, padahal isinya anak-anak mabokkan, gendang-gendang seperti itu. Mana justru akan menimbulkan bala, memancing dengan memancing azab Allah dengan kedurhakaan bukan? Ada minum-minuman keras di sana, bercampur yang luar biasa. Bukan itu kearifan lokal yang harus kita junjung tinggi. Kearifan lokal itu di mana apa yang telah disampaikan oleh orang-orang tua kita dulu. Ingsun titip masjid lan fakir tajub lan fakir miskin. Artinya dihidupkan ibadah itu. Kan begitu. Di mana-mana kan jargon begitu. Katanya Syekh yakni Sunan Gunung Jati menyatakan ingsun titip tajub lan fakir miskin. Aku menitipkan tajub. Maksudnya masjid. Agar masjid itu dihidupkan, agar masjid itu dimakmurkan, ditegakkan di sana tauhid, ditegakkan di sana sunnah. Begitu harus. Nah, ini yang dititipkan orang tua kita dulu justru malah kemudian disimpangkan dengan acara-acara seperti ini. Sedekah laut. Sama pula dengan sedekah bumi. Disedekahkan kepada siapa? Kepada fakir miskin? Tidak. Disedekahkan setelah dirapalin dulu. Dibuatkan itu dan lain sebagainya. Maka masyaallah muslimin ibadah Allah. Maka falyatanabbi. Ini perkara ini sebenarnya bukan terjadi saat-saat ini, bukan. Bukan tradisi lokal kita, bukan. Justru jauh. Ya. Ratusan abad yang telah lalu, bahkan ribuan tahun yang lalu. Itu diucapkan oleh kaumnya Nabi Nuh sebagai kaumnya Nabi Hud sebagai Allah sebutkan dalam surat Hud. Ayat ke 54 sampai ke 56. Kata kaumnya Nabi Hud, in taqulu illa iktiraka ba'du alihatina bisu'in. Tidaklah kami yang kami ucapkan itu wahai Hud kecuali Tuhan sebagian Tuhan kami, sembahan kami, karuhun kami, apa yang selama ini kami senantiasa meminta perlindungan kepada mereka, mengagungkan mereka, meminta kepada mereka, telah menjadikan engkau sebagai orang yang terkena penyakit gila. Itu kaumnya Nabi Hud. Ketika menyatakan kepada Nabi Hud, kamu melakukan ini menyeru kepada tauhid, sesungguhnya kamu terkena bala disebabkan oleh sesembahan-sembahan kami. Percaya seperti itu ya. Siapa? Nabi Allah Hud. Saking apanya? Saking sudah kupeknya kaumnya, sudah tidak mengenal lagi tentang syariat agama ini, tentang tauhid. Oleh karena itu, mereka wayahufunahu bi alihatihim. Mereka demikian takut kepada sesembahan-sembahan mereka. Kena sambat Dewi Lautku. Wow, gitu kan. Makanya kita harus mengadakan, kalau tidak, itu lihat. Nanti pada bulan-bulan ini ada yang kena korban. Ada yang perahunya tenggelam. Ada yang, padahal itu semuanya adalah mungkin dari kelalaiannya, mungkin ketidaksiapannya, atau tidak mahirnya sebagai seorang pelaut. Lalu, anak sekarang ketika ada laut, kayak orang harus bertembak. Angkot, malah ke supir, kita ini urusan ke laut yang nggak bisa. Dan itu saya saja. Baru ke tengah sudah pada mabok, oleng dan lain sebagainya. Akhirnya perahunya tenggelam. Tidak ngerti kemana jalur. Ya karena mereka bukan pelaut-pelaut seperti orang-orang dulu. Seorang pelaut yang memang mengerti ilmu tentang masalah itu. Inilah ma'asyil muslimin ibadah Allah. Kata Nabi Daud, qala ini ushidullah. Sesungguhnya Allah mempersaksikan, yakni Allah menjadi saksi. Wa asyhadu anni bari'un mimma tusyrikun, dan sungguh kata Nabi Hud,
Aku mempersaksikan bahwasanya aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Fakiduni jami'an summa la tunzirun. Silahkan kalian lakukan tipu daya, ditantang oleh Nabi. Ya, silahkan kalian tipu daya, lakukan tipu daya kepadaku secara bersama-sama, yakni mereka melakukannya. Inni tawakkaltu Allahi Rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Rabbi wa rabbukum. Ini adalah sebuah keyakinan yang diajarkan oleh Nabi Hud untuk kita semuanya. Sehingga beliau menyatakan, wa ma min dabatin illa huwa, tidaklah apa-apa yang ada di muka bumi ini melainkan semuanya ada di dalam yakni ubun-ubunnya itu semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Si fulan akan celaka, si fulan akan binasa, si fulan akan selamat. Semuanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keyakinan yang tumbuh dari kalangan para anbiya. Nabi Allah Ibrahim diancam demikian. Maka beliau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Rasulullah SAW dan para sahabat tidak kebun. Innan nasa qad jama'u. Sesungguhnya manusia telah berkumpul mengepung kalian. Fakhafuhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Apa jawaban mereka? Nabi dan para sahabatnya, terutama para sahabat Rasul. Jawaban Nabi, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Oh, ini yang diberitakan oleh Allah, yang dijanjikan oleh Allah. Apa janji Allah? Akan dapat ujian. Begitu bagi para ahlu tauhid. Mereka akan berupaya untuk dimusnahkan oleh mereka-mereka yang menjadi musuh-musuh dakwah dan musuh ahlu tauhid. Demikianlah ma'asyiral muslimin ibadallah, perkara ini adalah perkara yang harus kita cermati bersama. Bahwa tidak mudah, tidak seperti semudah kita membalik telapak tangan. Di mana kaum muslimin hidup saat ini sudah demikian ribuan tahun. Mereka terkungkung dengan sebuah keyakinan, takut kepada perkara-perkara yang seperti itu. Ditakut-takuti oleh orang-orang yang memang dari kalangan kaki tangan syaitan, agar mereka tetap beribadah. Takutnya kepada apa-apa yang tidak boleh terjadi pada diri seorang muslim, kecuali dengan apa yang dibimbingkan oleh agama ini. Berarti penjelasan kita berkaitan masalah takut yang sifatnya ibadah sudah cukup. Karena itulah yang harus kita pahami bersama. Takut secara ibadah seperti itu. Yang seharusnya takut ini kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Walladzi yakhafu min ghairillahi bima la yaqdiru alaihi illallah. Maka orang-orang yang takut kepada selain Allah di mana hal tersebut tidak akan mampu dilakukan melainkan hanya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, hadza yakunu qad asyrakal akbar. Maka yang seperti ini terjadi disebabkanlah mereka itu melakukan kesyirikan yang besar. Wa hadza yusamma khauful ibadah. Ini yang dikatakan sebagai khauf ibadah. Yang kedua, na'utsani al-khaufu tabi'i. Yang kedua, khauf yang sifatnya tabi'i. Tabi'i itu tabiat. Ya, hal yang manusiawi, yang insan. Wa huwa an takhafa min syai'in dhahir yaqdiru ala ma takhafa minhu. Seseorang yang takut dari sesuatu yang secara dhahir, ya, yaqdiru ala ma ya takhafahu minhu. Secara dhahir dia takut memang terhadap perkara seperti itu. Seperti takut kepada ular. Jangan
Ini nggak boleh takut kepada yang kayak gini, ini namanya syirik. Salah, ini takut tapi ada ular, yang lari. Mau ularnya lari, ya kita yang lari. Gitu ya. Iya, begitu. Takut terhadap harimau, boleh? Ya boleh. Ada anjing galak apa? Boleh tidak takut? Ya takut. Anjingnya bulldog apa? Oh, pitbull gede. Ketemu sama kita, wah ya, pergi kitanya, jangan, wah, saya tidak takut. Kalau takut, berarti ini syirik. Ya salah besar. Nah, gitu. Takut terhadap kalajengking, ya, atau binatang-binatang yang berbisa. Takut boleh tidak? Boleh, menghindari. Ada tadi. Begitu. Dan ketakutan itu bukan berarti kemudian kita menjadi penakut pejah. Kita bisa untuk mengusirnya. Misalkan kita dengan tongkat dari kayu diusir. Di rumah kita ada ular atau ada kalajengking atau binatang berbisa. Saking takutnya kita tidak mau keluar-keluar kamar. Datang waktu sholat, tidak mau sholat. Kenapa? Takut. Ya salah. Usir. Begitu. Dia binatang, kita manusia, punya otak juga punya akal. Usir. Kalau ternyata itu binatang yang berbisa dan membahayakan, panggil ahlinya. Ada yayasan apa? Yayasan apa? Hah? Syuk. Iya ada yayasannya. Panggil. Atau katakanlah ke damkar. Ini ada ular kobra di rumah. Misalkan king kobra. Gimana kitanya? Jangan ditangkap. Wah, kalau takut berarti syirik. Gitu. Ya salah. Itu bukan khauf ibadah. Tapi khauf tabi'i. Khauf tabi'i. Takut terhadap orang-orang jahat. Ada orang jahat. Boleh tidak takut? Boleh, manusiawi. Iya. Mereka memang mengendap-endap mencari kesempatan untuk katakanlah berbuat jahat. Ombok. Rata-rata orang-orang kayak gitu kan tidak gentle. Nah, tidak gentle. Cari kesempatan. Yang seperti ini boleh takut dulu. Dan kita jadi waspada. Harus waspada. Demikianlah masyaallah muslimin ibadah Allah. Yang seperti ini, ketakutan yang sifatnya tabi'i, ya, jangan kemudian disalahpahami. Kalau begitu, takut seperti itu ya nggak benar, Ustaz. Apa yang nggak benar? Ya itu namanya penakut, syirik. Bukan. Bukan. Kita, istilahnya takut yang sifatnya tabi'i. Ketakutan itu pula yang pernah dialami oleh seorang nabi, yang bernama Nabi Musa. Ketika Nabi Musa diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada berdakwah di awal-awal beliau sebelum diangkat menjadi nabi. Wa kharaja fiha khaifan. Nabi Musa keluar dalam peristiwa ketika beliau membunuh. Dia masuk ke Madian, masuk ke sebuah tempat di mana ada dua orang yang sedang berkelahi. Yang satu dari kaumnya Nabi Musa, yang satu min aduwi, dari kaumnya Fir'aun, dari musuh. Orang kafir dari kaum musuhnya. Minta tolong, maka ditolong oleh Musa, dipukul, faqadhu alaih, meninggal. Kata Nabi Musa, hadza min amali syaitan, ini amalan syaitan. Maka Nabi Musa meminta ampun kepada Allah. Faghfarallah. Maka Allah ampuni dosa. Tapi kemudian datang, yakni berita dari seseorang yang dari ujung kota. Yakni kaumnya pasukannya Fir'aun, para bala tentaranya akan mencari engkau. Maka Nabi Musa bersegera keluar. Fakharaja min. Beliau keluar dari negeri tersebut dalam keadaan dalam keadaan takut. Takut tidak wajar. Bukan sebuah celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan, Nabi, masa Nabi takut? Tidak. Rasulullah SAW pun begitu.
Dalam perkara-perkara tertentu Rasulullah SAW merasakan ada rasa takut seperti itu. Wajar. Seperti misalkan ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam berdakwah ke Taif. Kisahnya kan ma'ruf tentang dakwahnya Rasulullah SAW di Taif. Apa yang disambut oleh orang-orang Taif dengan kedatangan Nabi? Dilempari, ya kan? Dilempari Rasulullah SAW. Taif antara Makkah dengan Taif itu jauh. Sudah beda kota. Sudah beda kota. Taif itu sekarang menjadi tempat yang sangat indah. Taif itu daerah pegunungan, gitu kan. Dataran tandus, sedangkan Makkah itu dataran tandus. Taif itu dataran tinggi, dingin. Dingin. Dan biasa di waktu-waktu liburan para ulama mengadakan daurah di tempat tersebut. Kajian-kajian secara umum. 1 bulan, Syekh bulan, itu banyak mahasiswa yang dari berbagai belahan dunia yang sedang liburan itu ikut daurah di situ. Karena di situ akan banyak dibagikan kitab, dikasih hadiah. Lalu waktu liburan musim panas, dari itu dingin. Jadi enak begitu, adem. Ya, adem. Banyak mahasiswa se-Indonesia juga yang ikutan kajian-kajian intensif gitu daurah. Yang memberinya masa kalau zamannya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ya, Syekh Albani dan para masyayikh dakwah yang lain terkenal situ. Nah, dulu Taif seperti itu. Ketika Rasulullah SAW keluar dari Mekah menuju Taif, maka orang-orang Mekah tahu. Orang-orang Mekah tahu bahwa Nabi telah keluar dari Mekah. Dan ternyata disambut dakwah Nabi dengan cara-cara yang sangat tidak familiar. Nabi dilempari sampai berdarah-darah dan lain sebagainya. Nah, ketika Rasulullah SAW masuk ke Mekah lagi, beliau merasa takut. Kenapa? Ancaman keselamatannya itu, keselamatannya terancam. Ya, karena Nabi memang sedang diburu saat itu. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi kita alaihissalam? Mengutus budaknya untuk meminta perlindungan kepada Mut'im bin Adi. Lihat, meminta perlindungan. Maka datanglah budaknya Rasul kepada Mut'im bin Adi bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib meminta perlindungan. Maka Mut'im dengan kabilahnya mendatangi Ka'bah, seraya menyatakan, sesungguhnya Muhammad dalam perlindungan. Mut'im bin Adi dalam keadaan kufur, dalam keadaan yakni tokoh jahiliyah, tokoh musyrikin jahiliyah. Maka Mut'im bin Adi menjemput Rasulullah SAW di luar kota dengan pasukannya dan mengawal Nabi untuk masuk ke Mekah. Kalau kita, masa Nabi takut? Lihat, itulah dakwah Nabi kita alaihi wasallam. Sehingga kalau kita dalam keadaan lemah, sebagaimana lemahnya orang-orang Palestina saat ini, maka yang terbaik adalah dia dalam keadaan bersabar. Dan itu dinasihatkan oleh para ulama. Sabar. Jangan melakukan reaksi apapun karena kalian dalam keadaan lemah. Senjatanya cuma ketepel. Harus melawan roket-roket, bahkan sekarang drone yang canggih. Siapa? Kalian belum punya apa-apa. Tapi kan kita semangat jihadnya dengan apa? Lihat penderitaan anak-anak dan para wanita serta orang-orang rentang. Yang ininya main petak umpet, melawan dengan melemparkan bom molotov atau katakanlah roket-roket yang dipasok oleh orang-orang tertentu. Akhirnya dibalas, merekanya lari, menyelamatkan diri. Yang menjadi korban adalah anak-anak, para wanita, orang-orang renta yang tidak bisa lari. Kemudian di gambarnya, tempel berbagai belahan dunia. Kami menderita, kami dihabisi, kami. Sehingga sampai kapanpun tidak akan tegak ya, negeri tersebut kecuali dengan mengikuti bimbingan para ulama agar tetap bersabar. Kalau dikatakan ini kan bentuk pengecut,
Apa Rasulullah SAW ngecut? Meminta perlindungan kepada orang kafir sekalipun dalam keadaan lemah. Sama. Ketika ilmu kuat, terbimbing dengan ilmu, mereka semuanya belajar di atas tauhid, di atas sunnah, maka janji Allah pasti akan terjadi. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihati minkum. Allah bersungguh-sungguh benar-benar menjanjikan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Dan kepada orang iman sebelum kalian, bahkan kepada orang-orang yang beriman. Apa itu janjinya? Yastakhlifannal ladzina minkum. Allah akan memberikan kedudukan di muka bumi. Kekuatan. Sebagaimana telah Allah berikan kekuatan kepada orang-orang sebelumnya. Syaratnya adalah beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan. Kesyirikan tidak paham, tauhid tidak paham, pengen menang. Gak mungkin. Pertolongan Allah tidak akan datang kepada orang-orang yang seperti ini. Kepada orang-orang yang masih melakukan kesyirikan. Mau berangkat perang harus pakai pesel dulu. Mau berangkat perang harus tawaf dulu di kuburan, minta keselamatkan kepada penghuni kuburnya. Bagaimana akan memberikan kemenangan yang justru akan memancing murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ma'asyarul muslimin ibadallah yang kadangkala tidak banyak diketahui oleh kita kaum muslimin. Betapa pentingnya perkara ini. Maka apa yang terjadi pada Nabi Musa seperti itu. Sehingga fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kepada Allah jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Itulah ma'asyarul muslimin ibadallah, nasihat-nasihat dari para anbiya dan bisa membedakan mana ketakutan yang sifatnya ibadah, mana ketakutan yang sifatnya tabi'i. Adapun ketakutan yang sifatnya tabi'i terjadi ya pada nabi, para anbiya, orang-orang saleh. Iya. Sehingga wajar kalau mereka pun kemudian berupaya untuk melarikan diri, menyembunyikan diri dari ancaman orang-orang kafir. Rasulullah SAW seperti itu. Ya. Kenapa beliau harus bertukar tempat tidur dengan Ali bin Abi Thalib? Sebagai bentuk ikhtiar agar beliau tidak dalam keadaan ya, diancam atau dibunuh. Karena memang niatan seperti itu. Ya. Dan orang-orang musyrikin berupaya untuk mengusir Nabi dan membunuhnya. Maka sekuat-kuat manusia adalah para anbiya. Sehebat-hebat mereka adalah para anbiya. Namun para anbiya tahu mana khauf yang sifatnya ibadah dan mana yang khauf yang sifatnya tabii. Berarti selesai penjelasan kita tentang perkara khauf. Insya Allah akan kita lanjutkan pada jenis ibadah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.